Vandaag terugkomen. Indonesië ook 1-0 achter. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, baru-baru ini menjatuhkan sanksi disipliner terhadap sejumlah negara yang bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di antara negara-negara yang terkena sanksi adalah timnas Indonesia, Jepang, dan Arab Saudi. Menariknya, FIFA memberikan sanksi yang lebih berat kepada timnas Indonesia dibandingkan Jepang dan Arab Saudi meskipun ketiganya bertanding dalam ajang yang sama. Timnas Indonesia menerima total 4 sanksi berbeda untuk beberapa insiden dalam pertandingan yang digelar pada September dan Oktober 2024. Di antaranya, Indonesia menerima peringatan akibat keterlambatan kick-off saat melawan Australia pada 10 September 2024. Sementara dalam laga kontra Cina pada 15 Oktober 2024, Timnas Indonesia dikenai denda sebesar 10.000 franc Swiss atau sekitar 179 juta rupiah akibat pelanggaran serupa. Selain itu, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, juga dikenai sanksi larangan 1 pertandingan serta denda sebesar 5.000 franc Swiss atau sekitar 89,5 juta rupiah. Hal ini disebabkan oleh protes berlebihan yang dilakukan Sumarji saat laga Indonesia melawan Bahrain. Asisten pelatih Shin Tae-yong, Kim Jong-jin, menerima hukuman lebih berat, yaitu larangan menemani tim selama 4 pertandingan serta denda yang sama sebesar 5.000 franc Swiss. Total denda yang diterima Timnas Indonesia mencapai 358 juta rupiah, jumlah yang sangat besar untuk ditebus oleh PSSI. Meski demikian, PSSI masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut, sesuai ketentuan Komite Disiplin FIFA. Di sisi lain, Jepang dan Arab Saudi justru hanya menerima sanksi peringatan ringan dari FIFA. Saat Jepang bertemu Arab Saudi pada 10 Oktober 2024, keduanya melanggar aturan terkait pemasaran dan media, namun hanya menerima teguran tanpa denda atau larangan tambahan. Perbedaan ini menimbulkan tanda tanya tentang penegakan aturan FIFA yang tampak berbeda terhadap negara-negara peserta kualifikasi. Menjelang pertandingan mendatang, Timnas Indonesia bersiap menjamu Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski Timnas Indonesia di peringkat 130 dunia secara peringkat FIFA jauh di bawah Jepang yang berada di posisi 15 dan Arab Saudi di peringkat 59, skuad Garuda tetap menaruh harapan untuk meraih hasil terbaik dalam 2 laga krusial ini. Dukungan dari seluruh supporter Indonesia dan performa maksimal di lapangan akan menjadi modal besar bagi skuad Garuda untuk membuktikan bahwa perbedaan peringkat bukanlah penghalang untuk bersaing di panggung internasional. Jepang kembali kehilangan pemain andalannya menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia di Jakarta. Sebelumnya Jepang kehilangan striker Ayase Ueda yang mengalami cedera. Kini giliran Shogo Taniguchi yang disebut media-media Jepang mengalami cedera tendon Achilles. Dilansir dari Nikkei Sports, Taniguchi cedera dalam laga terakhir Sint-Truiden di Liga Belgia. Ia cedera saat Sint-Truiden melawan klub Sandy Walsh, KV Mechelen. Kepastian cederanya Taniguchi disampaikan langsung pelatih Sint-Truiden setelah pertandingan. Disebutkan pemain 33 tahun ini mengalami cedera cukup parah. Secara khusus saya dedikasikan kemenangan ini untuk Shogo Taniguchi yang mengalami cedera serius. Diagnosis awal tampaknya adalah tendon Achilles yang pecah, kata Felice Mazzu. Dalam 4 laga terakhir Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Taniguchi selalu jadi pilihan utama Hajime Moriyasu. Posisinya tak tergantikan. Karena itu absennya Taniguchi disebut media-media Jepang sebagai sebuah pukulan bagi Jepang. Namun, masih ada bek-bek tangguh samurai biru lainnya yang siap menggantikan. Pertandingan antara Timnas Indonesia kontra Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 15 November. Dalam laga ini Jepang diunggulkan. Jepang saat ini memimpin klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 10 poin. Sedangkan Timnas Indonesia ada di peringkat kelima dengan catatan 3 poin dari 4 laga. Laga seru antara Timnas Indonesia dan Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, akan menjadi lebih meriah dengan dukungan ribuan supporter Korea Selatan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan luar biasa ini, yang datang dari komunitas Korea Selatan di Indonesia, meskipun mereka bukan pendukung Timnas Korea Selatan. Menurut laporan Yonhap News, sekitar 1.500 warga Korea Selatan dipastikan akan hadir di SUGBK untuk menyemangati Timnas Indonesia. Dukungan ini digagas oleh pengusaha Korea Selatan, Song Chang-geun, pemimpin perusahaan sepatu besar di Indonesia, yang menyediakan 1.500 tiket gratis untuk warga Korea di Indonesia. Tiket-tiket tersebut akan didistribusikan kepada warga Korea Selatan,
termasuk siswa sekolah Korea dan karyawan perusahaan Korea di Indonesia. Tiket ini akan didistribusikan kepada warga Korea, siswa di sekolah Korea, dan karyawan bisnis Korea, dan tim Sora gabungan akan dibentuk, ditulis laporan Yonhap. Sementara itu, timnas Jepang juga akan mendapatkan dukungan besar dari ribuan pendukung mereka. Diperkirakan 3.000 supporter Jepang akan hadir di SUGBK untuk mendukung tim Samurai Biru. Kehadiran supporter dari kedua negara ini diyakini akan menambah atmosfer pertandingan semakin semarak dan penuh semangat. Dukungan warga Korea Selatan untuk timnas Indonesia mencerminkan solidaritas antara kedua negara. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, mengapresiasi penuh antusiasme ini, yang diharapkan akan menjadi motivasi tambahan bagi skuad Merah Putih. Song Chang-geun juga menyatakan bahwa dukungan ini dapat mempererat hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan, mengingat sejarah serupa yang pernah dialami kedua negara. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, memberikan pandangannya terkait komposisi timnas Indonesia jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, kehadiran pemain naturalisasi membawa perubahan besar bagi kekuatan Indonesia. Hal ini disampaikan Moriyasu dalam konferensi pers jelang laga yang akan mempertemukan Jepang dengan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Hajime Moriyasu menyebut bahwa tim Indonesia kini berbeda dari sebelumnya, terutama dengan bergabungnya pemain-pemain naturalisasi yang mayoritas berkarier di klub-klub Eropa. Menurutnya, dukungan dari pemain-pemain ini menjadikan timnas Indonesia sebagai lawan yang lebih tangguh dan kompetitif di kualifikasi kali ini. Indonesia adalah negara dengan budaya sepak bola yang antusias, dan para pemain yang dinaturalisasi berjuang untuk Indonesia. Tim ini jelas berbeda dari masa lalu, kata Moriyasu, seperti dilaporkan oleh Ho Chi News. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini menjadi bagian dari strategi pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi tim-tim tangguh di kualifikasi. Total, Shin Tae-yong telah memanggil 14 pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Beberapa nama tersebut diantaranya adalah Martin Paes, Jai Itzes, Jordi Amat, Maes Hilgers, Justin Hubner, Kelvin Verdong, dan Shane Patinama, yang semuanya memiliki pengalaman bertanding di level internasional bersama klub Eropa. Selain itu, Hajime Moriyasu juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi Jepang dalam laga tandang berturut-turut ini, di mana setelah menghadapi Indonesia, mereka akan melawan Cina di Xiamen pada 19 November. Ini akan menjadi dua pertandingan tandang berturut-turut di tempat yang sulit. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan dua pertandingan berturut-turut, ujar Moriyasu. Laga Indonesia versus Jepang ini akan menjadi ujian penting bagi skuad Garuda, sekaligus memperlihatkan bagaimana kontribusi pemain-pemain naturalisasi dalam mendukung ambisi Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Shin Tae-yong akan melawan raksasa Asia, Jepang, pada Jumat, 15 November 2024. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Jepang memang diunggulkan. Selain memiliki deretan pemain yang sebagian besar berkiprah di Eropa, tim berjuluk Samurai Biru ini juga menjadi salah satu kandidat kuat untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kendati demikian, timnas Indonesia bertekad untuk memberikan perlawanan maksimal demi meraih poin berharga di kandang. Pelatih Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain untuk laga penting ini. Beberapa nama menarik kembali hadir dalam skuad, seperti penjaga gawang M. Riyandi dari Persis Solo yang menggantikan posisi Hernando Ari. Di lini belakang, Justin Hubner yang baru pulih dari cedera, kembali dipanggil bersama pemain lainnya seperti Jai Itzes dan Maes Hilgers. Untuk posisi sayap, Shin memanggil duo kembar Yakob dan Yance Sayuri dari Malut United, yang diharapkan menambah kekuatan serangan dari sisi lapangan. Ketidakhadiran Kapten Asnawi Mangkualam menjadi sorotan, dan diperkirakan Yakob serta Yance akan memainkan peran penting dalam strategi agresif dari sektor sayap. Shin Tae-yong bahkan mengandalkan Yakob untuk beroperasi di sisi kanan, memberi ruang bagi Ragnar Oratmangoen di sisi kiri, serta Rafael Struijk di depan. Berikut daftar 27 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Penjaga gawang, Martin Paes, Nadeo Argawinata, M. Riyandi.